Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memerdekakan hidup kita. Dan biarlah di siang hari ini kita mau bawa pujian kita hanya untuk Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biar di siang hari ini namamu Tuhan yang ditinggikan, namamu Tuhan yang disenangkan. Biar lewat hati dan pikiran kami mau menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, ini setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang antusias sama-sama saya katakan amin. Sambil kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan.
Oke, 2 kali lebih meriah tepuk tangan kita hari ini. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan datang beribadah di tempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu saudara sekalian dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita semua satu keluarga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu kalau ingin bertanya-tanya tentang gereja kita, ada pelayan-pelayan Tuhan di depan yang akan siap melayani Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi pelayan-pelayan yang ada. Dan untuk pengumuman tanggal 27 Agustus minggu depan ini luar biasa ya untuk ibadah minggu kita spesial. Ayo mana semangatnya? Tanggal 27 ibadah minggu kita ibadah spesial saya katakan karena ibadah dalam rangka ulang tahun HUT gereja kita yang ke-18. Dan akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Juan yang datang dari Jakarta. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk mengajak keluarga sahabat kita yang lain untuk ikut hadir dalam ibadah ulang tahun gereja kita. Dan kita ada dress code-nya, Bapak Ibu bisa memperhatikan dress code-nya seperti ini, bisa ditayangkan. Nah ini dia, Bapak Ibu tinggal melihat apa yang ada ini, warna yang sudah ditampilkan, disesuaikan untuk ibadah HUT kita. Nah oke. Dan Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada yang seperti ini tidak juga enggak apa-apa ya. Tapi kami sangat mengharapkan bagi Bapak Ibu kalau memang ada dipakai biar lebih meriah lagi untuk ibadah kita hari Minggu. Dan kalau tidak ada enggak apa-apa, apa yang ada di rumah bisa pakai, tidak akan menghalangi untuk Bapak Ibu hadir di tempat ini. Nah ibadah 2 kali dan disertai dengan ibadah anak jam 9 dan ibadah yang kedua jam 11. Pengumuman berikutnya adalah GNG. Ya, ini GNG spesial lagi untuk hari Rabu depan. Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita GNG. GNG adalah anak-anak student ya, SMP, SMA dan kuliah. Nah, untuk hari Rabu ini spesial itu GNG Talk. Apa yang akan disampaikan nanti itu tentang pacaran itu perlu enggak? Nah, mengajak semua anak-anak muda untuk hadir yang akan dipimpin oleh Pastor Stephen. Dan hari yang sama jam 7 di lantai 2 itu Pro-M. Pro-M adalah mereka yang profesi yang sudah bekerja. Dan kami mengajak semua teman-teman Pro-M, mana Pro-M-nya? Ajak teman-teman yang lain untuk ikut di dalam ibadah Pro-M hari Rabu jam 7 di lantai 2. Dan pengumuman selanjutnya adalah doa Jumat. Nah kami selalu mengajak, kami merindukan semua jemaat Tuhan mengalami kasih kuasa kebenarannya di dalam doa bersama. Ini bukan cuma sekedar mereka yang akan melayani atau pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kami sangat berharap semua jemaat Tuhan untuk terlibat di dalamnya untuk mengikuti doa Jumat bersama. Dan kita akan berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk pergumulan keluarga kita masing-masing, kita saling mendoakan. Dan doa besar kuasanya. Pengumuman selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam Family Cell. Nah gereja kita adalah gereja sel. Kami sangat merindukan semua jemaat Tuhan yang hadir untuk tergabung di dalam Family Cell. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar untuk bertanya tentang komunitas sel itu apa. Ya, bisa langsung ke nomor kontak yang sudah ada. Dan pengumuman selanjutnya untuk tanggal 28 Agustus 2023 itu seminar ya, seminar dari Pastor Juan juga. Dan dapat info untuk seminar ini sudah 150-an ya. Masih ada kurang lebih 40-an yang ayo buru-buru untuk mendaftar, dan pendaftaran tinggal 40 ya, 40 sampai 50 orang ya. Jadi ayo mengajak semua untuk ikut di dalam seminar ini. Pendaftarannya ini 150.000, itu sudah termasuk buku dan makan malam ya, pas ya makan malam.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persembahan, Bapak Ibu bisa mengembalikan persembahan, bisa mengisi persembahan di amplop-amplop yang sudah ada di kursi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu bisa mengembalikan di kotak yang sudah tersedia. Dan persembahan ini ada juga persembahan khusus untuk ulang tahun. Bapak Ibu tadi waktu masuk ke di depan itu sudah dilayani oleh aser kita, ada amplop persembahan khusus untuk ibadah HUT gereja kita. Ya, Bapak Ibu bisa juga memberkati untuk memberikan persembahan di amplop putih yang sudah dibagikan, dan Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia di depan. Dan pengumuman yang terakhir adalah ini kami selalu mengajak Bapak Ibu untuk gereja kita lahan parkirnya sudah bagus ya, sudah aman. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu mungkin Bapak Ibu masih kurang nyaman parkir di dalam, dan kita bisa lihat foto-fotonya sebelum dan sesudah lapangan parkir sudah diperbaiki dan untuk kenyamanan kita bersama. Kita saksikan, nah ini sebelum diperbaiki, sebelum diperluas, lapangan parkir kita seperti ini. Kendaraan ini semuanya berjubel sampai di jalan ya. Sudah cukup banyak dan tidak nyaman ya untuk kita parkir. Nah ini proses perluasan yang ada sudah diperluas, sudah lebih bagus lagi. Ayo tepuk tangan semua jemaat Tuhan. Gereja bersama dengan seluruh jemaat Tuhan untuk selalu memperhatikan hal ini untuk kenyamanan kita, kendaraan-kendaraan yang kita bawa untuk parkir lebih nyaman lagi. Nah ini dia proses pembuatannya, dan foto yang terakhir, nah ini dia. Ya, kami mengajak semua jemaat Tuhan yang memiliki kendaraan untuk bisa parkir di lahan yang sudah tersedia. Kenapa harus di dalam? Biar lebih aman. Ya, lebih aman karena kami tidak tahu ya di depan sana ya, ada petugas-petugas memang terbatas mereka memperhatikan. Tapi untuk kenyamanan, keamanan kendaraan Bapak Ibu, kami menyarankan Bapak Ibu untuk parkir di lahan yang sudah disediakan. Yang terutama untuk seluruh pengerja-pengerja pelayan yang melayani di hari Minggu. Diusahakan untuk parkir di tempat yang sudah disediakan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari siapkan hatimu.
Tidak suatu kebetulan kami boleh ada di negara ini, negara Indonesia. Kerinduan kami Tuhan, Indonesia bisa pulih. Kau ampuni bangsa kami Tuhan. Generasi ini Tuhan datang menyembah-Mu. Setiap keluarga dipulihkan Bapa. Tolong bangsa kami. sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami
kami percaya bangsa kami dipulihkan, gereja kami dipulihkan, gereja kami diberkati, bangsa kami diberkati. Di dalam nama Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi siap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biar ada otoritas Allah bekerja di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan dan percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sekali lagi yang luar biasa. Bisa lihat kanan kirinya, katakan, engkau pasti diberkati hari ini. Coba lihat kanan kirinya lagi, engkau pasti diberkati. Amin. Selamat siang, Kebaktian 2, apa kabar? Amin, puji Tuhan ya, melihat antusias Bapak Ibu untuk tetap bisa hadir di setiap hari Minggu, khususnya Kebaktian 2 ini, kami percaya Bapak Ibu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul Keluarga Kuat, Gereja Kuat. Amin. Keluarga kuat, gereja akan kuat. Karena tahun ini tema gereja kita adalah Strong Church. Gak akan bisa gereja kuat kalau gak bermula dari keluarga kita yang kuat. Makanya Tuhan sangat concern dengan namanya keluarga. Kita ingat cerita dari Adam dan Hawa diciptakan, bagaimana Tuhan sangat concern sama mereka, sehingga Tuhan sangat memperhatikan mereka. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27-28 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Makanya sebuah pernikahan, membangun sebuah keluarga dalam pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan pria, perempuan dengan wanita, enggak ada ya. Ini Tuhan sudah tuliskan, Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat tadi di atas dikatakan bahwa diberkatilah mereka baru beranak cucu. Ya, ini buat anak-anak muda, pesan penting buat anak muda, diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan dibalik kebenarannya. Jangan beranak cucu dulu baru minta diberkati. Enggak ada di tempat ini. Amin. Ya, begitu concernnya Tuhan akan keluarga, sebab apa? Keluarga adalah sebuah lembaga kasih yang Tuhan buat di bumi pertama kali, yaitu melalui Adam dan Hawa. Dan bahkan adalah sebuah gambaran hubungan antara Tuhan dan jemaatnya dengan gerejanya. Sehingga penting untuk gereja kita mau kuat, bermula dulu dari kita keluarga yang kuat. Bagaimana kita bisa, gimana ya supaya kita itu menjadi orang-orang yang kuat? Bisa nggak kita urus keluarga kita lebih dahulu? Kita hebat di luar sana, wow melayani luar biasa dahsyat. Tapi kalau keluarga kita berantakan, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau keluarga dari dalam dulu kuat, baru kita bisa mengalirkan berkat-berkat keluar. Amin. Kami puji Tuhan dipercayakan untuk bisa konseling dengan keluarga-keluarga, dan kami dapati juga beberapa mereka yang cerita sharing adalah keluarga mereka lagi bermasalah. Keluarga mereka lagi mengalami problem dalam kehidupan mereka. Ada yang merasa bahwa Kak, kita keuangan sih enggak masalah. Ya, keluarga kami keuangan tuh enggak ada apa-apanya. Tapi istri udah enggak lagi berperan dalam kehidupannya. Suami udah enggak lagi berperan dalam fungsinya. Anak-anak udah bandel banget, susah dikasih tahu. Ya, suami udah enggak merasa lagi dihargai sama istrinya. Anak-anak udah membantah, merasa orang tuanya udah jadul, udah ketinggalan zaman. Ya, berarti akhirnya saya dapatkan bahwa ada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi seperti Tuhan ciptakan kita. Peran di dalam setiap anggota keluarga enggak berperan dengan baik, enggak berfungsi dengan baik. Ya, makanya kita mau baca dalam kebenaran firman Tuhan Kolose 3 ayat 18-21. Hai istri-istri, boleh katakan sama-sama yang istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat ini menggambarkan bagaimana peran suami, istri, anak-anak di dalam keluarga yang seharusnya seperti ini. Makanya kami rindu keluarga di tempat ini dipulihkan. Keluarga di tempat ini mengalami hal yang luar biasa, tapi kuncinya peran suami istri, anak-anak mereka harus berfungsi dengan baik. Ya, peran suami apa? Mengasihi istri, amin. Suami-suami mengasihi istri. Pernikahan kami baru umur ke-6 memang, belum masih umur jagung. Mungkin Allah kamu ngajarin kayak usia umur pernikahan kamu udah lebih aja dari aku. Enggak, tapi kita mau belajar sama-sama. Semuanya kita percaya bahwa di tempat ini, mau datang tempat ini adalah orang-orang yang mau belajar. Amin. Fungsi peran suami apa? Bapak apa? Mengasihi istri, mengasihi anak-anak mereka. Menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7 katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kita tahu bahwa istri kita kaum yang paling lemah, yang harus kita hormati, kita lindungi. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi ini teman hidup kita, suami-suami, istri kita itu adalah teman kehidupan kita. Sama-sama kita itu pewaris kerajaan Allah. Orang yang paling lemah yang harus kita lindungi. Tapi kenapa justru kita perlakukan dia kasar? Mungkin gak ada di tempat ini, tapi di luar sana kita dapati keluarga-keluarga tuh suaminya kasar. Main tangan cepet banget, tangannya itu bergerak gitu. Kasar sama istrinya, sama anak-anak. Salah sedikit langsung tempeleng. Istrinya langsung tempeleng. Saya punya kesaksian, saudara saya, kakak saya yang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena suaminya ringan tangan. Ya, bukan artinya mau cepat membantu orang, enggak. Ringan tangan gampang tempeleng istrinya. Gampang tempeleng anak-anaknya. Apakah Tuhan mau seperti ini? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita mau suami-suami, bapak-bapak yang di tempat ini menghormati istri. Tidak berlaku kasar, gak nyakiti hati-hati anak. Banyak yang sharing, anak-anak kepahitan dengan orang tuanya, papa mamanya. Udah kata-katain dia, udah bodoh anak. Segala macam dikata-katain, banding-bandingin dengan anak lain. Itu sedikit gak banyak mereka membuat anak-anak mereka itu kepahitan sama orang tua mereka. Istri yang suami mulai membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Waduh, waktu pacaran kenapa kamu dulu langsing, kok sekarang langsung ya? Gitu. Istrinya ganti balas, ya kamu juga sama, dulu kamu 6 pack, sekarang buncit, 1 pack. Gitu. Jadi saling baku balas, karena merasa udah istri enggak dihormati lagi. Dia merasa suaminya enggak berperan dengan baik. Makanya kami rindu suami-suami yuk kita berfungsi sebagaimana Tuhan ciptakan kita sebagai kepala keluarga. Yang perlu kita miliki sebagai suami adalah seorang pria harus memiliki fungsi 3G. Katakan sama-sama suami-suami, bapak-bapak, 3G, 3G. Ya, kalau provider sekarang udah ciptakan 5G, 5G, tapi 3 ini aja udah cukup membuat kita para pria, bapak-bapak bisa belajar. Fungsi yang pertama apa? Kita harus bisa menjadi guard. Ya, kita bisa menjadi pelindung, sebagai pelindung di dalam keluarga. Kalau dalam firman Tuhan katakan kita sebagai imam, artinya ini pelindung ya, Kapten Amerika. Kapten Amerika, saya lambangkan pelindung adalah perisai. Jadi suami, pria harus punya kemampuan untuk bisa melindungi keluarganya dari pengaruh buruk dunia, dari pengaruh hidup buruk lingkungan, anak-anaknya masuk dalam lingkungan yang gak baik. Suami berperan di situ. Tugasnya kasih nasihat sama anak-anak. Melindungi keluarganya supaya gak terombang-ambingkan oleh arus dunia. Dia berfungsi sebagai imam, sebagai pelindung, memberikan rasa aman di dalam keluarga buat anak-anak, buat istrinya. Yang kedua, fungsinya dia harus punya kemampuan guidance. Ya. Penunjuk arah. Penunjuk arah. Ya, saya lambangkan penunjuk arah seperti ini. Seorang suami pria harus bisa menunjukkan arah yang benar, keluarganya harus bawa kemana nih.
Makanya anak muda kalau mau cari calon, carilah pria-pria anak muda, yang cewek-cewek, yang masih single, carilah pria-pria nanti yang bisa punya visi dalam kehidupannya. Dia bisa menunjukkan arah nanti keluarganya mau dibawa kemana, visinya apa. Dulu kalau tanya, kalau waktu pacaran, Cia suka tanya, Kong kalau sudah berkeluarga mau dibawa kemana nih, punya visi apa? Sadis. Karena dia tahu bahwa nggak mau dia menikah dengan orang yang salah. Dia harus menikah dengan orang yang tepat, yang punya tujuan, keluarga ini mau di mana. Itu perannya seorang pria, suami, bapak harus bisa menentukan arah. Saya bisa katakan sebagai guidance, sebagai seorang nabi, dia harus punya kemampuan profetik lebih. Ya dalam arti kita nggak langsung rohani banget, enggak. Tapi dia harus kemampuan hubungan dia dengan Tuhan bagus. Punya banyak waktu intim sama Tuhan. Karena dia tahu dia fungsinya sebagai nabi. Sebagai penyambung pesan Tuhan buat keluarganya. Dia yang berani berdiri antara dia sama Tuhan. Keluarga dengan Tuhan. Amin. Seberapa banyak bapak-bapak di sini yang justru diajak doa istrinya, nanti Jo. Diajak doa mesbah bersama anak sama istrinya, nanti Jo, ngana Jo. Enggak, kita mau urus pekerjaan, kita mau urus bisnis, kita mau ini, kita mau itu. Kan kita so cukup urus keluarga seperti ini. Untuk bagian kerohanian kamu aja lah. Kita masih belajar, enggak apa-apa kalau masih di area-area situ. Tapi saya mau pesan hari ini, saya mau sampaikan, jadilah pria, bapak-bapak penentu arah bagi keluarga kita. Amin. Yang ketiga, ya ini masih pendahuluan, sebagai govern, ya dia punya kemampuan memerintah. Atau sebagai seorang raja dia punya otoritas Allah. Dia bisa mengatur keluarganya dengan baik, bisa menentukan arah tadi. Ya, dia punya otoritas bukan otoriter. Bapak-bapak, suami-suami yang otoriter dengan keluarganya, yang kasar kalau ngomong, suka perintah yang enggak jelas, ya, enggak ada nilai yang disampaikan. Mulailah belajar untuk kita memiliki kemampuan seorang raja. Kita ingat Daud, dia punya kemampuan 3 ini. Dia bisa menjadi imam, menjadi raja, bahkan menjadi nabi. Punya kemampuan yang luar biasa. Nah, kita pengen rindu suami-suami, bapak-bapak di tempat ini punya kemampuan 3G. Yang pertama, apa tadi Bapak Ibu? Sebagai guard, penjaga, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi untuk keluarganya. Kita baca Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Cerita ini mengangkat bagaimana peran seorang pria di tempat itu, di Yerusalem, ketika Tuhan mau musnahkan kota ini, enggak ditemuinya seorang pria yang berani berdoa sama Tuhan. Tuhan, lepaskan bangsa ini dari maut. Jangan kau musnahkan Tuhan. Enggak ada. Makanya Tuhan katakan, aku enggak menemukannya. Karena apa? Tuhan enggak menemukan seorang pria yang berani berdiri antara dia, keluarga dengan Tuhan. Amin. Kita rindu ini terjadi di tempat ini. Menjadi pria-pria yang menjadi berdiri standing in the gap buat Tuhan. Amin. Jangan lagi kalau ada urusan-urusan kerohanian, istri Jo yang aktif. Istri Jo yang aktif, anak-anak Jo yang aktif. Biar Jo kita urusan nafkahi. Ya, enggak cukup sampai situ. Tapi kita harus jadi pria-pria yang mau berdiri antara Tuhan dan juga keluarga kita. Kejadian 3 ayat 6 ada contoh cerita bagaimana Adam dan Hawa yang gagal, seorang Adam gagal bagaimana dia bisa menjadi imam, raja dan nabi di tengah-tengah keluarganya. Khususnya bagi Hawa. Dia enggak bisa berperan. Karena apa? Ketika Hawa mulai dicobai, ya, mulai terbujuk rayu oleh iblis, seharusnya kalau Adam punya kemampuan 3G tadi, dia harus bisa nahan nih Hawa, istriku, sayangku, gitu ya. Harusnya kita enggak lakukan apa, kamu jangan makan buah itu Tuhan larang, enggak suka. Ada masih yang lain kok kita bisa makan, nikmati. Tapi kenapa Adam justru malah terbujuk juga oleh Hawa? Seberapa banyak Bapak Ibu di sini, bapak-bapak yang merasa, ini kok karena bujukan istri, selalu nyalain istri kan. Nah kalau kita berfungsi sebagai pria, enggak dong, berani akui, ya aku salah.
Tapi kebanyakan, ini istri bujukan istri, suruh korupsi, suruh ini, suruh kompromi. Ini seperti ini. Jadinya Adam menyalahkan Hawa. Ya, kita nggak mau jadi pria-pria yang suka menyalahkan keadaan. Tapi kita mau benar-benar menjadi pria suami yang bertanggung jawab. Selanjutnya istri apa? Fungsinya istri tunduk sama suami. Ya, bukan nanduk. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu hai istri-istri. Apa kabar istri-istri? Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Firman Tuhan katakan tanpa perkataan loh, suaminya itu berubah. Karena melihat perbuatan istrinya. Hidup istrinya saleh, bijaksana. Ya, banyak sekarang istri-istri yang menguasai suami. Terlalu dominan, menguasai suaminya. Sehingga suaminya di bawah ketiaknya istri. Enggak ada di sini, di luar sana. Ya, DP singkatan di bawah ketiak istri, DKI katanya Pak Anton kemarin. Di bawah ketiak istri takut karena otoritasnya kalah. Mungkin karena selama ini kekayaan atau harta atau apapun yang dia dapat itu berasal dari istrinya. Wah, sehingga dia mulai enggak punya otoritas. Itu karena apa? Istrinya yang terlalu mendominasi, menguasai suaminya. Dia enggak lagi hidup menjadi istri yang saleh. Wah, kalau ngomong, kasar banget. Istrinya sampai ampun-ampun, nunduk-nunduk. Wah, ada nggak di sini? Nggak ada di luar sana. Istri harus hidup saleh, istri nggak menguasai suami, justru mendukung suami. Oke Beb, kamu bisa pasti. Apapun kerjaan yang kamu lakukan yang penting nggak melawan kehendak Tuhan, pasti berhasil kok. Udah aku dukung, maju terus. Gitu. Jujur ya, aku setia sama kamu, tenang aja. Gitu. Ya, istri harus bisa menjaga hati suaminya. Karena di luar sana ini dunia ini lagi membuat keluarga itu dibuat, iblis gak suka keluarga kita dibuat retak. Dibuat rusak. Oleh karena apa? Suami mulai dapat perhatian dari luar. Istri gak berfungsi untuk menjaga hati suaminya. Dibiarkan aja. Ya, yang penting dia udah kasih nafkah ke anak-anak, keluarga, kasih pendidikan, sudah cukup. Tapi istri harusnya menjadi penjaga suaminya. Karena di luar sana, kalau kita suami-suami nggak bisa dapatkan hati istri kita. Maka yang di luar sana, enggak sedikit yang bos-bos mulai jatuh dengan sekretarisnya. Karena mendapatkan perhatian yang lebih dari istrinya. Wah, kalau pulang suami-suami nggak dijemput dengan pelukan, ciuman gitu ya. Tapi disambut dengan daster yang bau pesing. Tahu nggak ya bahasa pesing ya? Bau pipis anaknya. Wah, ya gimana ya daster yang robek-robek gimana. Kalau di kantor sekretarisnya wow gitu. Pak mau minum apa Pak? Waduh. Bertobat ya suami-suami, istri-istri, sama-sama kita belajar untuk kita mau mendukung suami kita. Istri harus berani menjaga hati suaminya. Harus jadi pejuang buat suaminya, buat keluarganya. Amin. Anak-anak apa? Dengar perkataan didikan orang tua. Nasihat orang tua, hormati orang tuamu. Karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bagaikan kalung, bagaikan hiasan yang kamu mesti pakai, mempercantik lehermu. Ya, penulis Amsal menasihatkan supaya anak-anak muda memperhatikan didikan, memperhatikan nasihat orang tuanya. Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Artinya kamu harus bawa kemana-mana anak muda. Kamu kemanapun di luar kota kerja nggak usah takut. Orang tua nggak perlu cemas. Karena apa? Ada nasihat yang sudah dipegang. Ada kebenaran yang orang tua sampaikan buat kita, kita dengar. Jadi kemanapun nggak akan tergoyahkan oleh dunia. Nggak terombang-ambingkan. Karena kita udah dengar ajaran orang tua kita. Kemanapun mereka berada, kita berada, orang tua nggak lagi cemas. Aduh, kaget di sana dia terjerumus Kang. Kaget di sana dia pergaulan bebas. Ya sedunia seperti ini. Kalau kita nggak ajarkan anak-anak kita dengan kebenaran, maka dunia akan merenggut anak kita. Kemarin saya baca di Instagram bahwa AI ini kan lagi berkembang, ya.
kecerdasan buatan, semacam robot lagi dibuat, sudah ada otaknya. Sudah ada otaknya, jadi dia bisa berpikir, bisa mengajarkan sesuatu melebihi manusia. Bayangkan kalau kita orang tua, kita nggak bisa memperhatikan anak-anak kita, maka robot jauh lebih hebat. Cuman bedanya dia nggak ada roh aja buat dalam hidupnya kalau robot. Tapi itulah yang perlu peran orang tua lakukan untuk mendidik dia dalam kebenaran, mengajarkan nasihat-nasihat buat anak-anaknya. Jangan membuat mereka tawar hati, kepahitan sama orang tuanya. Amin, belajar sesuatu. Terus bagaimana caranya supaya keluarga kita kuat? Di dalam keluarga yang pertama harus kita bangun bahwa Kristus menjadi dasar di dalam hubungan keluarga kita. Sama halnya Bapak Ibu kalau membangun rumah, yang paling utama perlu diperhatikan adalah dasarnya. Ini rumah saya, ini fondasinya ini berapa, apa yang kita mesti ukur, berapa ini konstruksinya untuk berapa lantai. Kita perlu tahu dasarnya apa, fondasinya penting. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau rumah tangga kita mau kuat, mau teguh, enggak diombang-ambingkan oleh arus dunia, kita perlu tanamkan nilai ini bahwa kebenaran Kristus harus menjadi dasar yang utama. Amin. Kita mau keluarga kita kuat, yang perlu kita ketahui bahwa ajarkan terus ada kebenaran di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai kita peran sebagai orang tua nggak berfungsi. Anak cuma sekolahkan tinggi-tinggi ke luar negeri misalnya. Tapi nggak pernah dibekali kebenaran firman Tuhan. Kamu mesti begini anak, kamu jujur, kamu mesti setia. Kalau kamu kerja di kantor, kamu mesti seperti ini. Lakukan hal-hal yang baik, jangan korupsi. Itu ada kebenaran yang disampaikan. Kristus menjadi dasar dalam keluarga. Tapi seberapa banyak yang keluarga membangun karena kekayaan. Itu dasar yang salah. Seperti membangun rumah di atas pasir. Semuanya bisa digoncangkan, bisa berubah. Ekonomi berubah, kekayaan bisa berubah. Tapi hanya kebenaran Kristus yang kuat, yang kita bisa pakai untuk membangun dasar di dalam hubungan keluarga kita. Amin. Jadi kita sama-sama belajar, kita mau bangun hubungan rumah tangga kita, keluarga kita dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua apa yang perlu kita lakukan? Dalam keluarga itu ada pengampunan, ada penerimaan. Kalau dulu merasa kita pernikahan kita sudah berjalan lama, tapi rasanya suami nggak berubah-berubah, istri nggak berubah-berubah, capek. Yang pernikahannya udah senior mungkin merasa udah kasih so jadi dingin, ya udahlah so hidup kayak masing-masing. Yang penting kita pertahankan anak kita. Padahal so masih hidup satu rumah, tapi merasa masih jauh-jauhan kehidupannya, sendiri-sendiri. Karena merasa kepahitan, suaminya nggak berubah, kehidupannya kasar sama istrinya, sama anak-anak. Kami menangani beberapa yang merasa seperti itu, bahkan suami udah dalam keluarga, dia banyak mengintimidasi keluarganya. Ngomongnya nggak patut sebagai seorang suami. Ya body shaming, dia menuntut banyak hal terhadap istrinya, terhadap anak-anak. Yang kita bisa lakukan apa? Ngampuni. Kalau itu terjadi pada istri, ampuni dia. Kalau terjadi sebaliknya, ampuni dia. Anak-anak, ampuni orang tua. Terima apa adanya, jangan merasa waduh waktu pacaran aja luar biasa manis banget ya. Wah sepertinya itu kayak dunia milik bersama, cuman milik berdua. Tapi setelah menikah, kayaknya ini perang dunia ketiga. Kalau marah berantem perang dunia ketiga, lempar barang sini, piring lempar, tangan plak-plak. Karena udah gak ada rasa penerimaan lagi. Udah mulai nuntut hal yang dulunya merasa bahwa kamu harusnya kan begini ya, istri harusnya berfungsi begini, suami kamu juga gak berfungsi. Cuman maunya kerja-kerja terus, aku tuh butuh waktumu, aku butuh kasih sayangmu. Saya pernah dikoreksi sama istri,
sayang kita juga butuh kasih sayang. Gitu, jangan pelayanan terus ya. Akhirnya kita belajar ya, atur waktu. Ya, tapi karena dia udah tahu, dia menerima kekuranganku. Dia menerima bagaimana menikah dengan seorang hamba Tuhan, pelayan, ya seperti ini. Kita koreksi sama-sama, kita belajar. Tapi akhirnya kita mulai atur waktu, quality time. Biar di rumah kita nonton TV, quality time. Amin. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kita sadar bahwa kita nggak sempurna. Begitu juga dengan pasangan kita, anak-anak kita nggak sempurna. Karena kita sadar bahwa kita itu hanya Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, hanya Tuhan berikan pengampunan buat kita. Kita sudah terima pengampunan itu, tapi kenapa kita sulit untuk mengampuni pasangan kita? Wah, kalau salah sedikit aja langsung cercaan, makian. Wah. Matius 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, termasuk pasangan kita, anak-anak kita, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya pernah lagi konflik juga sama istri, dan saya mencoba untuk menenangkan diri ini dengan masuk hadirat Tuhan. Tapi rasanya tuh kayak munafik. Ya, hari Jumat kemarin kalau datang doa, Ibu Kelly sampaikan, kamu munafik. Tuhan gak berkenan. Kamu beresin dulu hubungan kamu sama istri kamu minta maaf. Kita tidur seranjang, tapi badan balik sana satu, balik sini. Pada main HP sendiri. Lagi bingung mau pulihkan gimana. Akhirnya datang ke Tuhan, Tuhan bilang jangan seperti itu, kamu munafik. Kamu hanya datang untuk mencari ketenangan, tapi kamu gak beresin hubungan kamu sama suamimu, sama anak-anak. Tuhan gak berkenan. Makanya dalam Matius 11 ayat 25 katakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang atau sesuatu seorang dalam hatimu yang rasa punya salah, ampuni dulu. Datang minta ampun, baru bisa datang ke Tuhan sehingga doa kita terjawab. Amin. Yang ketiga, belajar sesuatu Bapak Ibu, teman-teman anak muda. Yang ketiga, saling melayani. Keluarga itu tempat yang paling tepat untuk bisa saling belajar melayani. Kemarin juga konseling beberapa keluarga merasa seperti itu. Enggak lagi suami dapat pelayanan dari seorang istri. Anak-anak gak dapat pelayanan dari seorang orang tua, dari orang tuanya. Kepahitan, masalah segala macam. Padahal tempat terbaik untuk melayani adalah di dalam keluarga. Maka kami lihat para pelayan kalau kami bekalin adalah materi di kelas-kelas, kami sampaikan bahwa yang utama keluarga dulu. Gitu. Kalau kamu melayani keluarga dulu. Jangan kita hebat melayani orang lain, tapi kita nggak bisa melayani keluarga kita. Makanya keluarga ada tempat melayani terpenting. Filipi 2 ayat 3-5, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dahulukan dulu pasangan kita, dahulukan dulu orang lain. Itu belajar melayani. Berikan yang terbaik buat pasangan kita, itu belajar melayani. Kalau di Jawa diterapkan, mungkin ini bisa salah juga. Di Jawa diterapkan kepala keluarga makan lebih dulu. Istri layani, suami, anak-anak terakhir, habis itu barulah istri bisa makan. Sampai segitunya. Tapi sebetulnya itu cara salah, sampai segitunya ya. Kasihan sih kadang istri sama anak-anak. So saking takutnya mungkin atau menghargai yang berlebihan kepada suami. Tapi yang saya bisa dapati adalah apa? Dia mencoba melayani, mendahulukan orang lain, mendahulukan suaminya, mendahulukan istrinya, mendahulukan anak-anaknya. Kalau kita punya prinsip yang kita bangun seperti ini, maka gereja kita akan kuat, keluarga kita akan kuat karena kita saling melayani. Ada yang menuntut tuh kita udah gak dilayani lagi dalam hubungan keluarga, dalam pelayanan di dalam rumah. Duh, saya kan rindu seorang suami itu disajikan makanan gitu. Memang kita pria mandiri, bisa, semuanya bisa lakukan sendiri. Tapi kadang-kala tuh istri pengen kita tuh istri layani kita. Ada seperti itu bapak-bapak? Amin. Ada yang ibu-ibu mulai, aduh kita lagi kerja, kok ngapa mau khusus melayani ngana terus? Nah, berarti udah gak berfungsi. Peran seorang istri, suami gak berfungsi.
kita mulai belajar memelayani. Amin. Dan yang keempat, ini faktor terpenting adalah komunikasi. Seringkali kita nggak ketemu kan komunikasi kita. Kadang istri ngomong apa, saya nangkepnya apa. Makanya komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu itu bisa orang lain bisa menerimanya dengan 100%. Ketika istri minta tolong, saya ambilkan itu. Apa? Ambilkan apa? Gitu. Di mana? Gitu. Itu di sana apa wajan kah atau penggorengan di sana. Di mana? Ini rumah ini memang kita rumah berdua, tapi yang sering banyak di rumah adalah kamu. Tempatnya di mana? Bilang, ngomong gitu ya. Ngomong apa? Oh piring, oh ini, oh di mana gitu. Itu komunikasinya berarti belum terjadi 100% diterima dengan baik. Ini adalah menjadi salah satu hal terpenting kerusakan rumah tangga adalah komunikasi. Dalam urusan kemarin kita ngobrol-ngobrol juga dengan keluarga, dia cerita, oh sama Kak, sama. Kita urusan pencet odol aja bisa jadi masalah katanya. Ada istri saya tuh pencet tuh langsung dari tengah. Kita pada so ajarin dari bawah gitu ya, buka ada di bawah, belepotan kayak gitu. Lucu, banyak macamnya. Ini keluarga anak muda, keluarga muda yang ngalami hal yang begini ya. Kalau biasanya yang senior, so lewat, yang begitu-begitu. Tapi kita masih ngalamin komunikasi-komunikasi yang seperti itu bisa menjadi merusak rumah tangga kita kalau kita nggak bisa pahami dengan caranya yang tepat, ngomong yang tepat, timing yang tepat. Saya pernah sampaikan tadi di Kebaktian 1 juga, bagaimana ketika saya itu mau nyampaikan sesuatu ke istri, tapi istri nangkepnya salah. Padahal maksud saya nggak begitu. Tapi justru malah nangis. Loh kok bisa nangis, kenapa? Akhirnya setelah rekonsiliasi dia bilang, perkataan kamu udah menyudutkan aku, perkataan kamu menyakiti aku. Yang mana saya bilang, suami kan ya begitu kan. Yang mana seolah-olah lupa. Saya bilang begini, sayang uang bulanan yang kemarin habis. Saya bilang. Maksud kamu apa sayang? Aku ngabisin uang bulanan kamu. Wah langsung dia tertusuk serep. Sorry enggak gitu maksudnya. Maksudnya kita tanya masih ada atau enggak. Nah itu kata-kata yang tepat, tanya. Sayang uang bulanan kamu masih ada, kan lebih enak didengarnya. Itu komunikasinya itu yang dibangun. Perkataan yang enggak menghancurkan hati, enggak mengintimidasi. Tapi perkataan-perkataan tutur kata yang lembut. Sehingga istri gitu. Akhirnya kita belajar setiap kali. Sang masih ada tuh nasi. Gitu. Sang begitu. Kadang masih keceplosan, tapi kita so menerima kamu nggak apa-apa. Tapi kemarin kita belum bisa itu kata-kata itu. Karena intinya apa? Komunikasi. Segala sesuatu kalau komunikasinya salah, nangkapnya salah. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman. Orang yang awalnya emosi, panas hati, tapi dengan lemah lembut tutur katanya ngomong jadi lebih adem. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seberapa banyak yang istri-istri lebih banyak, wah kalau suaminya salah sedikit masuk rumah sepatunya asal lempar. Wah kamu gak tahu di rumah aku yang bersihin segala macam. Kamu baru capek dari kantor ya, pengennya disambut, dipeluk. Oh sayang gimana pekerjaan enggak? Ini sudah langsung aduh gitu. Cobalah tenang dulu ya. Tanya apa kabar suami di kantor gimana. Ya belajar, ini semua masih belajar. Saya juga enggak sempurna. Kami dapati berdua juga seperti itu, kadang masih rasa kasar. Saya merasa kayak masih kasar. Dulu saya enggak dominan, enggak tahu kenapa sekarang bisa dominan, kasar. Gitu ya. Komunikasi yang terpenting. Ini poin terakhir buat khotbah saya hari ini. Banyak keluarga yang hancur karena enggak bisa menanamkan 4 prinsip ini. Dia enggak bisa menanamkan bahwa dasar dalam kehidupan rumah tangganya adalah harus Kristus, bukan kekayaan. Harus ada pengampunan dan penerimaan. Mungkin istri suami kita enggak berubah-berubah, ya ampuni dia. Bahwa kita tahu bahwa kita udah diampuni Tuhan kok. Dosa-dosa kita sudah Tuhan udah ampuni. Masa pasangan kita enggak ampuni? Yang ketiga, kita harus bisa mulai belajar saling melayani. Belajar, namanya belajar butuh proses. Ada istri-istri yang belum bisa masak, belajar layani istri mulai masak pelan-pelan gitu. Tapi apa? Jangan dituntut, oh ngana kita mau nikah dengan ngana itu ngana mesti layani kita, bisa masak. Ya dengan chef aja di sana rumah makan menikahnya. Ada yang merasa gak dilayani, wah sepertinya susah sekali untuk beres-beres. Cari aja pembantu sana, kan gitu. Karena udah gak ada lagi
prinsip yang ditanamkan untuk mulai belajar saling melayani. Mulailah kita dulu, mungkin suami yang perlu melayani istri dulu, atau istri melayani suami dulu, atau anak-anak. Dan yang keempat, komunikasi. Saya undang teman-teman bisa naik, teman-teman PW. Yang keempat, komunikasi. Hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah komunikasi. Intinya adalah istri suami kita ngerti pesan apa yang kita mau sampaikan ke dia. Jangan perlu, kan kita udah 60 tahun pernikahan, kita udah pernikahan emas. Tapi ngomong apa yang menjadi masalahnya apa. Kita bukan malaikat yang bisa dengar isi hati kamu. Gitu ya. Tapi memang perlu belajar, kepekaan perlu. Tapi komunikasi yang utama yang dibangun itu juga paling penting. Saya teringat waktu kita di seminar di Bali kemarin, saya belajar bagaimana ada sebuah seni yang merangkai tembikar yang sudah rusak. Tembikar yang sudah rusak, yang hancur, yang rusak, tapi dipulihkan, disatukan lagi dengan tinta emas. Ada gambarnya. Ini awalnya nggak begini bentuknya. Dia hancur. Oleh karena keadaan, oleh karena waktu, tembikar ini hancur. Ya, keramik-keramik ini hancur. Tapi oleh karena seniman yang ngerti bahwa ternyata ini perlu dibuat lebih bagus lagi, disatukan lagi dengan tinta emas. Akhirnya jadi tembikar yang mahal, keramik yang jauh lebih mahal dari sebelumnya, jauh lebih bernilai. Seniman kita adalah Tuhan. Gak ada hubungan suami istri rumah tangga yang retak yang Tuhan gak bisa pulihkan. Suami istri, anak-anak udah gak hormat sama orang tua, suami istri udah gak berperan. Bahkan hubungan suami istri udah mulai di ujung tanduk. Tapi kita tahu Tuhan mampu mempersatukan kita. Yang dulunya hancur bisa hancur, berantakan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhan mampu memulihkannya. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Ada satu pujian kita mau naikkan sama-sama. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Ku mau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yang saat ini datang dengan pasangan, dengan anak-anak, hampiri mereka. Kalau yang duduk sebelahan bisa gandeng tangannya. Saya rindu Bapak Ibu untuk bisa mengucapkan doa ini sama-sama. Kami rindu gereja kuat, keluarga kuat. Keluarga kuat, gereja kuat. Sehingga kami rindu keluarga dipulihkan. Mari yang suami-suami bisa katakan dengan saya, tatap istrimu, tatap anak-anakmu, dan katakan, bisa hampiri dulu. Kami rindu keluarga kita dipulihkan. Kasih waktu. Yang datang sendiri, mungkin suaminya di rumah, istrinya di rumah, bisa katakan ini dalam hatimu.
Yang suami-suami bisa lihat mukanya, istrinya dan istri bisa lihat muka suaminya. Katakan sama-sama, yang suami-suami, ampunilah aku, istriku, karena menggunakan kekuatanku untuk menekan dan menjatuhkanmu. Ampunilah aku, istriku, karena tidak berkata-kata tentang kebajikanmu, kecantikanmu. Saya boleh rindu istri saya naik. Saya pengen sama-sama bisa berbagi berkat. Biar kita sama-sama belajar. Saya juga suami gak sempurna, kepala keluarga yang gak sempurna. Bisa minta mic-nya. Mari katakan sama-sama suami-suami dengan saya. Ampunilah aku, istriku, karena menggunakan kekuatanku untuk menekan dan menjatuhkanmu. Ampunilah aku karena tidak berkata-kata tentang kebajikanmu, kecantikanmu, kebaikanmu, kebijaksanaanmu. Ampuni keegoisanku. Aku percaya Allah dapat menyembuhkan hubungan kita. Aku memilih mencintai kamu dan mengasihi kamu. Yang istri-istri katakan, ampunilah aku karena menggunakan kekuatanku untuk menunjukkan kelemahan-kelemahanmu. Ampunilah aku karena tidak menghormatimu dan egois dalam komunikasi kita. Mulai sekarang, aku akan menggunakan kata-kataku untuk membangun hidupmu. Aku percaya Allah dapat membuat segala sesuatu menjadi baru. Aku memilih mengasihi dan mengampuni. yes. Anak-anak katakan sama-sama buat orang tua kita. Papa, mama, ampuni aku kalau aku lebih sering menyakiti kamu, menyakiti kalian, yang membuat kata-kata aku kasar, melawan sama orang tua, gak menghargai orang tua. Ampuni aku. Tapi hari ini aku memilih untuk bisa lebih mengasihi orang tua, lebih dengar-dengaran, gak lawan sama orang tua. Mari Bapak Ibu, nyatakan ini semuanya dengan pasanganmu, dengan orang tuamu. Pujian. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Yes. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu, bahkan anak-anak yang ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk pemulihan yang terjadi, pengampunan terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami dipulihkan. Tidak ada hubungan yang retak yang Tuhan gak bisa pulihkan. Sama seperti Insugi, teknologi, seniman yang bisa memulihkan tembikar-tembikar yang rusak. Dipulihkan, diatur kembali dengan tinta emas. Sama halnya kehidupan rumah tangga kita yang mungkin saat ini merasa udah hubungan kita retak, udah di ujung kehancuran. Tapi Tuhan seniman yang luar biasa. Tuhan mampu memulihkan, menyatukan lagi hubungan kita di dalam nama Yesus. Biar keluarga di tempat ini, jemaat Gilgal dipulihkan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat. Yang terus kami percayai bahwa Tuhan akan terus menjadi bagian di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesuatu yang besar pasti
Katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan nyatakan mujizat di tempat ini. Pemulihan terjadi. Di saat pemulihan dalam keluarga terjadi, terobosan-terobosan yang baru akan menjadi bagian setiap keluarga kami. Hamba berdoa biar seluruh jemaat GB Gilgal keluarganya menjadi keluarga yang kuat. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara pulanglah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.